pajak gitu ya, memberatkan gitu ya, terutama untuk kewajiban perpajakannya. Dan ini disempurnakan di PMK 168 ini, sehingga banyak simplikasi perhitungan PPh satu ya, masuk memberikan kemudahan, kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh satu. Nah, kalau gaji mungkin sudah in out gitu ya Bapak Ibu ya, artinya sudah nihil ya. Artinya ada tunjangan pajaknya, kemudian juga sudah dipotong PPh satunya. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa penghasilan lain ya seperti tukin dan lain-lain ya yang nanti akan dihitung di PPh satunya gitu ya. Mungkin nanti kita langsung Bapak Ibu akan langsung praktek gitu ya untuk menghitung PPh satu dari skema menggunakan format Excel. Nanti akan disampaikan oleh eh, JF PTPN kita dari Kabupaten Bekasi, Mas Haryo ya. Mungkin langsung aja ke Mas Haryo untuk praktek perhitungan PPh satu untuk penghasilan lainnya. Kakak Mas Haryo. Kepala seksi nomor Ibu PLH. Ini Ibu PLH. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Mohon izin lanjutkan ada feedback terkait Ramadika penghasilan lain pada aplikasi Gaji Web dan sudah disampaikan oleh Bu Wiwi ya, terkait dengan implementasi perhitungan perpajakan khususnya terkait dengan PH berarti yang meningkatkan pada penghasilan yang disalurkan oleh itu saya share screen ya Bapak Ibu. Baik, terkait dengan pelaksanaan ini uh, untuk suara bila nanti kurang jelas atau putus ada disampaikan melalui kolom chat yang ada. Uh, Lalu terkait dengan fitur masih lain ya yang baru saja dikenakan yang merupakan fitur baru yang baru saja ditambahkan berdasarkan Dinas 1636 pada tahun 2024 yang tujuannya adalah untuk memverifikasikan penghasilan yang disalurkan pada aplikasi Izin Gaji Web Mas, dan suaranya putus-putus. baik terkait dengan fitur dari penghasilan lain. Ini juga merupakan fitur terbaru yang sudah ditambahkan berdasarkan Dinas 66 tahun 2024 yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa uh, keuangan atas PH 21 itu sudah dihitung berdasarkan
ketentuan terbaru ya terkait dengan peraturan DJT nomor 5 tahun 2024 serta PMK 164 tahun 2023 terkait dengan perhitungan. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya harap suara saya sudah terdengar jelas ya. Baik, terkait dengan perhitungan fitur ADK penghasilan lain yang merupakan update terbaru dari aplikasi Gaji Web, ini merupakan tujuannya adalah untuk memperhitungkan penghasilan selama 1 tahun, baik itu dari tunjangan kinerja maupun dari gaji. Kemarin mungkin Bapak Ibu sudah hampir semua merasakan ya di tiap KL untuk terkait dengan proses migrasi perhitungan tukin dari yang non integrasi dengan menjadi interkoneksi pada aplikasi gaji mulai bulan Juli 2024. Termasuk untuk Kemenak yang sudah dilakukan lebih awal ya. Namun untuk penghasilan lain ini tetap harus dilakukan untuk seluruh KL yang pada dipanya terdapat pembayaran tukin. Untuk petunjuk teknisnya nanti Bapak Ibu bisa mengunduh juknisnya melalui link SID Gaji Satker ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses user guide gaji untuk mengakses juknis dalam bentuk PDF. Lalu untuk eh, format ADK Tukin, ADK penghasilan lain yang nantinya akan diupload pada aplikasi Gaji Web, Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya dari submenu template ADK untuk Tukin dan penghasilan lainnya. Mungkin ya, Pak. Secara umum untuk format ADK penghasilan lain, eh, untuk ADK penghasilan lain ini formatnya sudah disediakan ya dari Excel yang nanti Bapak Ibu bisa unduh di di link SID Gaji Satker. Dari mulai struktur kode Satker, NIP, nama, tahun, sampai dengan kode kawin awal tahun. Namun untuk detailnya mulai dari nilai bruto, nilai potongan, dan nilai bersih, PPH dan tunjangan PPH, itu Bapak Ibu bisa mengunduhnya dari aplikasi Gaji Web dalam bentuk Excel. Ini dengan asumsi apabila tidak terdapat eh, kenaikan grading dalam selama tahun 2024. Itu bisa diambil datanya dari aplikasi Gaji Web. Eh, Begitu. Dan untuk yang kode kawin juga ini bisa diunduh datanya melalui Gaji Web sesuai dengan kode kawin awal tahun yang setiap awalnya itu di setiap tahun itu direkam di bulan Januari ya. Untuk jenis kode kode jenis bayar ini ada 3 klasifikasi Bapak Ibu, dari mulai rutin, THR, dan bulan ke-13. Untuk THR dan bulan ke-13, bulan yang digunakan ini masing-masing adalah bulan 4 dan bulan 6. Sesuai periode pembayaran di THR dan gaji 13 di tahun 2024. Untuk perekaman ADK-nya juga diupload dalam bentuk TXT ya, sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan setiap bulannya ketika melakukan perhitungan tukin. Lalu untuk header nama kolom juga ini perlu dihapus ya sebelum di convert ke dalam bentuk TXT. Untuk menunya sendiri
pada aplikasi gaji web saat ini masih dalam proses pengembangan ya. Ada beberapa satker yang sudah muncul dan ada juga beberapa satker yang tidak muncul. Tapi kalau untuk menunya itu bisa diakses melalui aplikasi gaji web, menunya utilitas di submenu Restore ADK penghasilan lain. Ini untuk bukti potong form 1721 ya, eh, yang akan tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi gaji pada bulan Januari tahun berikutnya dengan mengikuti panduan pada SID Gaji Satker. Kalau untuk secara umum terkait dengan format ADK-nya kurang lebih sama, namun nanti akan ada beberapa penyesuaian terkait dengan kolom tunjangan pajak dan kolom kode kawin awal tahun yang datanya itu bisa diakses atau diperoleh melalui gaji web Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya coba simulasikan pada pada gaji web, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu terkait dengan format ADK-nya, tes. Untuk format ADK-nya kurang lebih saya contohkan ya pada Excel yang saya lakukan share screen. Untuk kode satker dan namanya disesuaikan dengan nama yang digunakan pada aplikasi gaji web, termasuk untuk nicknya ya. Lalu untuk kode jenis bayar ini juga disesuaikan dengan jenis pembayaran masing-masing di masing-masing bulan. Kalau ini yang saya gunakan pada saat ini untuk perhitungan tukin Bapak Ibu. Karena oh iya untuk yang digunakan ini untuk ADK penghasilan lain yang diinput di sini hanya untuk tukin aja ya Bapak Ibu. Karena tujuannya itu untuk me- mengintegrasikan agar potongan PPh satu tidak ada yang terutang di bulan Desember sehingga tujuannya untuk melakukan perhitungan yang sudah sesuai dengan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Untuk uang makan dan uang lembur tidak dilakukan perhitungan karena secara teknis eh, pemotongan pajaknya itu sudah dilakukan secara final ya. Sehingga yang digunakan di sini hanyalah data tukin. Untuk yang saya gunakan saat ini adalah data tukin bulan 1 sampai dengan bulan 7. Ini untuk yang bulan 7 sampai dengan bulan 12 eh, ada kesalahan ya ini saya hapus saja. Jadi yang saya lakukan penginputan di sini adalah untuk data tukin bulan 1 sampai dengan bulan 6 atau bulan Juni termasuk dengan pembayaran THR dan gaji 13.
di bulan April dan bulan Juni. Untuk nilai bruto, nilai potongan, dan nilai bersih, ini bisa diambil dari aplikasi gaji web dengan asumsi, sekali lagi dengan asumsi bahwa tidak ada kenaikan grading. Kalau apabila terdapat kenaikan grading di tahun 2024 antara bulan Januari sampai bulan Juni, maka harus dilakukan pengisian secara manual. Ini saya coba contohkan lagi ya untuk data yang bisa diambil dari aplikasi gaji web terkait dat, apa histori pembayaran Tukin bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Boleh tanya, Pak? Iya, gimana Pak? Ini yang di Excel ini, ada telepon. Maaf. Ini yang di Excel yang tampil ini di layar. Apakah ini hasil downloadan dari web gaji atau Oke, sebentar Pak. Untuk Excel yang ada di tampilan layar ini Excel sesuai dengan format yang eh, sudah disediakan Pak. Tapi untuk data Excel yang diambil atau diunduh dari aplikasi gaji web itu akan beda lagi. Sehingga memang perlu disesuaikan secara manual ya. Karena data yang diambil dari aplikasi gaji web hanya data pokoknya aja. Ini saya contohkan eh, informasi yang bisa diperoleh dari aplikasi gaji web terkait pembayaran tukin bulanan di historinya. Dari aplikasi gaji web, Bapak Ibu bisa masuk ke menu gaji di proses tukin. Nah, lalu nanti di sini Bapak Ibu bisa mengakses pembayaran, histori pembayaran tukin yang sudah eh, diajukan ke KPPN ya, dan juga sudah diajukan SPM-nya sampai SP2D. Nanti Bapak Ibu di kolom aksi bisa klik unduh atau ikon ketiga dari sebelah kiri. Nanti akan muncul data Excel Tukin eh, yang pernah dilakukan, yang sudah berhasil dilakukan perhitungan. Untuk Excel Tukinnya sendiri ini eh, ada beberapa kolom yang bisa digunakan untuk pengisian di ADK penghasilan lain. Mulai dari jumlah kotor, potongan, sampai dengan nilai bersih. Ini semuanya nanti di copy lalu disesuaikan dengan format ADK penghasilan lain yang sudah diunduh sebelumnya ya. Nanti dari nilai kotor sampai dengan tunjangan pajak yang di copy.
lalu dipindahkan dan disesuaikan ke format ADK penghasilan lain. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Form Terkait penghasilan lainnya ambil di mana? gimana? Form ADK penghasilan lainnya nanti download di mana, Pak? Untuk ADK penghasilan lain bisa di-download di link ini ya, SID Gaji Satker di submenu template ADK untuk Tukin. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya, Mas. Iya, Kalau ada pegawai pindah, ada pindahan gitu, pindahan ke satker kamu, itu dimasukin juga tetap bikinnya. dimasukin kalau misalkan ada pegawai pindah. Misalkan pindah bulan eh, Juni, berarti ADK penghasilan yang di-upload juga tetap dari bulan Januari. Kayak gitu. Walaupun pindahnya di pertengahan tahun berjalan, Bu. Gitu ya. Ya. Terima kasih, Mas. Terkait hasil upload, apabila nanti akan ada tiga jenis atau tiga status ya, notifikasi status yang akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan upload ADK penghasilan lain. Yang pertama itu error atau hubungi admin. Ini artinya ada kesalahan format pada ADK yang Bapak Ibu upload. Lalu yang kedua ini adalah ditolak. Kalau ditolak ini bisa macam-macam ya, tergantung dari jenis atau ADK yang sudah Bapak Ibu upload. Bisa jadi kalau di sini kasus pertama yang saya contohkan adalah penghasilan bersih di ADK kosong. Ini kalau misalkan nilainya itu ada salah perekaman nilai penghasilan bersih, itu akan ada penolakan. Lalu yang terakhir ini adalah statusnya selesai. Itu artinya memang sudah selesai terupload datanya. Lalu untuk data hasil uploadnya apabila sudah selesai atau sudah berhasil pun akan muncul ya untuk seluruh pegawai. Ini saya contohkan untuk satu pegawai aja Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tanya lagi, Pak. Gimana Pak? Ini Excel-nya untuk satu orang atau bisa langsung semua pegawai? Bisa langsung semua pegawai. Jadi kayak satu orang nyusun dulu gitu gaji bulan satu, semua pendapatannya per bulan gitu, Pak. Di Januari, Tukinnya aja Pak. rutin. Ini untuk tunjangan kinerjanya aja karena memang tujuannya kan untuk tukin sendiri belum dilakukan interkoneksi ya. Dan itu kan baru dilakukan interkoneksi di bulan Juli kemarin atas pembayaran tukin Juni gitu. Jadi khusus untuk sementara khusus tukin dari Januari sampai Juni aja dulu. Tapi kalau misalkan pembayaran tukin secara interkoneksinya itu mulai bulan 8 dan seterusnya berarti ya disesuaikan. Apa? Misalkan Satker A pembayaran tukin bulan Juli itu masih bulan Juni itu masih dibayarkan secara manual atau belum dilakukan interkoneksi.
Berarti ADK penghasilan lain yang direkam ini dari bulan Januari sampai bulan eh, Juli seperti itu. Oh, nah di Satker kami kan dari Juli tuh, tukinnya Juni. Mm-mm. Berarti Januari sampai Juni doang begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Oh, siap, siap. Untuk jenis untuk bulan, isian bulan yang diisi ini adalah satu digit ya Bapak Ibu. Bukan 01 tapi adalah satu. Lalu untuk kode jenis bayar ini menggunakan eh, huruf kecil untuk pembayaran rutin ya. Sesuai sama format ADK yang ada yang Bapak Ibu bisa unduh untuk untuk bulan ke-13 atau gaji 13, Tunkin 13 ini bisa menggunakan K13. Lalu untuk jenis jenis apa? Jenis untuk jenis kolom yang digunakan di sini adalah number ya Bapak Ibu, bukan TXT. TXT ini ada hanya format ADK-nya aja yang tab delimited. Tapi untuk jenis kolomnya di sini yang digunakan adalah number. Lalu terkait dengan pembayaran perekaman ADK penghasilan lain juga ini perlu Bapak Ibu lakukan sebelum apa karena kalau misalkan tidak dilakukan atau belum belum selesai ya untuk seluruh pegawai akan ada nanti akan ada validasi sistem Satker tidak bisa melakukan perekaman atau perhitungan Tunkin bulan Desember seperti itu. Jadi mohon untuk dipantau secara berkala terkait dengan roll out menunya untuk restore ADK penghasilan lain. Nanti kalau sudah bisa di-upload, silahkan dicoba untuk proses restore Tunkinnya Bapak Ibu. Restore ADK penghasilan lainnya Bapak Ibu. Bisa diulang Pak, ADK-nya di restore tadi kemana? Eh, untuk ADK-nya Untuk ADK penghasilan lain ini sendiri wajib dilakukan karena apabila Satker belum melakukan atau belum semua pegawai berhasil di-upload ADK penghasilan lain, itu akan berpengaruh pada Satker tidak bisa melakukan perhitungan Tunkin bulan Desember seperti itu. Untuk yang bulan November juga akan bermasalah informasinya. Untuk yang November dibayarkan di Desember, itu akan nggak bisa juga. Jadi mungkin nanti minta tolong dipantau aja menunya kalau misalkan memang sudah bisa dan sudah muncul di Gaji Web. Karena informasinya di menu utilitas untuk restore ADK penghasilan lain ini belum semuanya muncul. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau dari Mas Daru dan Bu Wiwi, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Nah, izin, sudah jelas atau bagaimana Ibu-Ibu, Bapak Ibu? izin Bu nanya lagi. Nanti Ya, kalau misalnya di apa di web gaji, dia di menu gaji nanti munculnya Bu ya, Pak ya? nggak dengar? Maaf, hujan nih. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan menu yang digunakan untuk upload ADK penghasilan lain,
eh, di, bisa diakses pada aplikasi gaji web di user PPABP di menunya utilitas. Lalu submenunya adalah Restore ADK penghasilan. Itu. Tapi tadi informasi yang kami himpun di beberapa satker, termasuk di satker lain di luar lingkup Kabupaten Bekasi, ada beberapa juga yang belum muncul Restore ADK penghasilan lain. Jadi kalau belum muncul, sambil nunggu ya, karena itu memang masih dalam proses pengembangan sebagian ya. Sambil nunggu Bapak Ibu coba dilakukan aja pendataan dulu terkait dengan ADK penghasilan lain sesuai sesuai format yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan sudah muncul dan ADK-nya juga sudah ada, nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba masing-masing ya untuk melakukan restore ADK penghasilan lain. Untuk batas waktunya ini, batas waktunya dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024. Seperti itu. Karena informasi dari tim teknis nanti kemungkinan akan ada eh, delay terlebih dahulu setelah tanggal 30 November, artinya satker yang belum kirim atau belum melakukan upload ADK penghasilan lain ini akan tertunda terlebih dahulu, tapi nggak tahu berapa lama, karena memang akan ada penyesuaian juga di aplikasinya, seperti itu. Semoga aja nggak terlalu lama ya, tapi di luar dari itu kami himbau juga kepada seluruh satker untuk melakukan perekaman ADK penghasilan lain sesuai format yang sudah disediakan. Nanti untuk format Excel-nya kita kasih di Bitly ya. Ada ya? Mas Aryo. Oke, Ya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil untuk format Excel-nya, kita share di Bitly ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah, Linktree ya. Di Linktree yang sudah kita share. Ada lagi mungkin Bapak Ibu Pak mau pertanyaan? tanya, kalau ada pegawai yang kenaikan grading di bulan September, itu gimana ya nanti untuk perekamannya? Kan itu bulan 1 sampai bulan apa namanya? Sampai bulan 6 ya. Itu nanti yang pegawai yang kenaikan grade di bulan September gimana ya? baik untuk tukin yang di yang sudah dibayarkan secara interkoneksi melalui aplikasi gaji web itu nggak perlu direkam lagi di ADK penghasilan lain ini tadi gitu. Jadi karena September ini kan udah interkoneksi nih ya kan. Jadi nggak perlu lagi direkam data penghasilannya. Cukup yang bulan Januari sampai Juni aja. Atau sampai pembayaran mungkin yang belum interkoneksi. Seperti itu. Bagaimana Ibu sudah jelas? Izin Bapak Ibu terkait dengan restore ADK penghasilan lain ini ditujukan untuk satker yang pembayaran tunkinnya masih dilakukan di masing-masing satker oleh masing-masing satker. Jadi untuk satker yang sudah terpusat itu PU ya, lalu Polri itu masih menggunakan itu masih tidak perlu melakukan tindak lanjut berupa restore ADK penghasilan lain. Jadi ini untuk satker pembayar tukin aja Bapak Ibu ya. Pak, itu termasuk sama P3K juga ya Pak? Kan kebetulan di satker kami untuk P3K juga dibayarkan di satker kami juga atau gimana Pak untuk P3K? Iya, termasuk dengan P3K juga perlu di-upload ADK penghasilan lain juga, Bu. Berarti untuk satker untuk jenis pegawai yang perlu melakukan restore ADK penghasilan lain ini adalah PNS, lalu PNS TNI, PNS Polri, lalu PPPK, dan TNI. Kalau Polri kan termasuk Polri juga tadi kan tukinnya sudah terpusat ya, jadi tidak perlu melakukan restore ADK penghasilan lain di gaji web.
Itu Karyo, Ya, gimana Pak? eh, itu kan kalau untuk kenaikan grading yang bulan, lebih dari bulan sampai ya. Bagaimana kalau di bulan 1 sampai 4 sekarang bulan Maret gitu? Oke, kalau misalkan ada kenaikan grading dari bulan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni, berarti penginputan ADK-nya, penginputan Disesuaikan penghasilan gitu. pada ADK penghasilan lain ini disesuaikan aja sama grading sama penghasilan di grade terbarunya, Pak. Oh gitu, disesuaikan aja berarti ya Mas Aryo ya. Mm-mm, disesuaikan aja nanti. Termasuk nilai potongan pajaknya berapa kemarin yang sudah dibayarkan ya kan? Oke, oke. Potongan pajak, lalu tunjangan PPh-nya, termasuk nilai kotornya, nilai brutonya, Pak. Ya. Seperti itu. Terus satu lagi Mas Aryo, Gimana, Pak? itu kalau dilihat dari ADK-nya ya, kan tadi kan dibilangnya ini bisa langsung dipakai buat untuk seluruh pegawai. Hmm, Tapi kalau dilihat dari ininya kayaknya per pegawai ya, nggak bisa langsung gimana caranya ya Mas Aryo? maaf, Pak, boleh diulang, Pak, pertanyaannya? Jadi kalau lihat ADK-nya ini kan kelihatannya kayak per pegawai gitu ya, dia kan per bulan ya. Hmm, Ah, ah. Jadi kalau misalkan semua pegawai berarti di copy paste semua ya sampai betul, semua Pak. total pegawai itu ya. Betul, Pak. Oh gitu. Oke oke oke. Kalau Makasih ya. misalkan mau dipisah, di apa, dipecah ke beberapa ADK juga boleh, nggak ada masalah. Oh Yang boleh penting juga nggak ada seperti itu. duplikasi data aja. Oke oke oke. Oke cukup. Makasih Mas Aryo. Iya, baik, Pak. Untuk satker yang memiliki pegawai lebih dari 100 mungkin ya, atau eh, yang banyak pegawainya ini bisa ada alternatif untuk dilakukan dipecah pegawainya. Dipecah per 10 pegawai atau 20 pegawai itu juga boleh, atau dipecah per anak satker. Kayak misalkan dari di lingkup satker Korem ya itu dipecah per masing-masing kodim juga boleh. Seperti itu. Yang penting tidak ada duplikasi data, karena nanti akan ada penolakan juga sebenarnya ketika ada duplikasi datanya, Bapak Ibu. Itu untuk antisipasi aja supaya bisa memudahkan Bapak Ibu ya untuk melakukan perekaman dan restore ADK penghasilan lain. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami ya? Oh iya, Bapak Ibu nanti mohon bantuannya untuk bisa mengisi post test yang sudah disediakan di Linktree. Nanti mohon bantuannya untuk bisa diisikan ya, Bapak Ibu, sebagai bahan untuk evaluasi. Oh, dikasih waktu 2 menit. Saya mau bertanya tapi mikrofonnya bermasalah. Nggak apa-apa di chat room aja, Pak. Siapa sih Mbak ini? Imigrasi. Silakan di ini aja, diketik aja di chat room pertanyaannya. Mbak Narwati, monggo. Nanti dibacain. Ya, itu sudah di chat room, sudah di-share ya Bapak Ibu untuk kuesioner BIMTEK hari ini. Mohon diisi. Mungkinnya masih terpusat. Oh, ya Mbak, jadi gimana? Ada terusannya nggak? Satker kami mungkinnya masih terpusat. Ya.
Jadi untuk yang tukinnya terpusat nggak bikin ya. Untuk satker yang tunkinnya atau tunjangan kinerjanya masih dibayarkan di pusat, berarti tidak perlu melakukan restor ADK penghasilan lain ya Bapak Ibu. Karena itu nanti akan dilakukan secara kolektif di kantor pusat atau selaku kantor bayar. Seperti itu. Ini yang wajib hanya satker yang melakukan pembayaran Turskin melalui dipanya masing-masing. Itu apa? Konsekuensinya apabila tidak upload ADK penghasilan lain sampai dengan tanggal 30, informasi yang kami himpun dari tim teknis di kantor pusat adalah tidak bisa melakukan perhitungan Tunkin bulan November dan Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena kita eh, saat ini juga masih sudah masuk di LLAT ya di bulan November, nanti juga di Desember itu kan ada batas waktu penyampaian eh, Tunkin atau penghasilan bulan November dan atau Desember. Itu juga itu untuk menghindari supaya tidak terjadi keterlambatan atau dispensasi Bapak Ibu. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti Bu Bu Wiwi, baik. kalau Satker Mahkamah Agung gimana? Perlu upload data token juga nggak? Apa yang SPP paling Tukinnya terpusat nggak, Mas? Iya, Oh, nggak perlu, Mas. berarti nggak perlu ya? Yang tukinnya terpusat nggak usah. Hanya satker yang enggak, Pak, tukinnya ada di masalahnya kan Tapi yang kalau buat pajaknya SPP gimana? leader Dua satunya gimana, Bu? leader 2. untuk pelaporan bendahara. Mereka Buat PPh satunya gimana, Bu? Tukinnya. Untuk yang bukti formnya itu nanti bisa diminta ke apa ke ini Satker apa PA Cikarang ya berarti ke Ya, FA Iya. PA. ke pusat bisa Hmm. dimintakan ke pusat Pusatnya nggak ngasih. MA. ini sih baru ber-13. Gimana? Iya untuk form atau bukti potongnya bisa dimintakan ke juru bayar di kantor pusatnya masing-masing KL atau di unit eselon 1 masing-masing Bapak Ibu. Nanti di gua itu. Iya, tapi nggak ngasih dia, Bu. Soalnya kalau untuk bukti potongnya itu sudah disediakan di aplikasi Gaji Web atau bisa diakses dari gaji.kemenq.go.id tapi menggunakan user digit masing-masing pegawai. Itu juga bisa. Oh, Hmm. ya oke. Baik, Pak. Makasih. Iya, sama-sama, Pak. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi postes karena baru 14 yang mengisi. Jadi udah paham ya, ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang paham, silahkan bisa ke KPPN ya, atau nanti kita share untuk formatnya. Nanti Bapak Ibu bisa mulai berlatih, berlatih. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Mohon bantuan untuk sekali lagi untuk mengisi post-test yang sudah di-share di chat room. Tiga lagi. 3 lagi, Bapak Ibu. Izin sudah mengisi post-test. Nanti ada hadiahnya nggak nih, Mas Daru? Ada. Nanti ada hadiahnya yang isi post-test. Ada Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau belum praktek mungkin masih belum ini ya Bapak Ibu ya.
Sudah cukup. Lagi itu kok. Kemudian Satu lagi. Udah mau habis baterai. Iya, baik Bapak Ibu, kalau yang tadi yang dikatakan Bu Wi, yang beruntung nih ya, nah, dan yang beruntung pada siang hari ini adalah yang nomor handphonenya. Ini dia belakangnya ya. Belakangnya 0620 dan 6880. Silakan nanti kontak ke Bu Yuha untuk mengambil hadiah Dikasih. atau Bu kasih. Ya, silakan yang nomor handphone di 4 digit terakhirnya 0620 dan 6880. Silakan menghubungi Ibu Yuha ya untuk mengambil souvenir yang sudah disediakan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi postes kegiatan BIMTEK pengisian ADK PPH pasal 21 untuk penghasilan lainnya di siang sampai dengan sore, belum sore ya, sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan maupun curhat-curhatannya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk BIMTEK perekaman ADK penghasilan lain pada gaji web ya. Nanti kalau sudah ada, Bapak Ibu bisa ngecek lagi menu di gaji webnya. Kalau sudah ada atau belum ada atau ada kendala apa gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan CSO KPPN Bekasi. Atau kalau yang mau jalan-jalan juga boleh datang langsung ke KPPN Bekasi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di BIMTEK siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti mungkin materi, format, dan lain-lain Bapak Ibu bisa akses di Linktree yang sudah kita share ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih juga buat Mas Aryo, Mas Naru, dan Mbak Yuha, tim dari KPPN Bekasi. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.